Warga di Kelurahan Kedi, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan penemuan ular piton sepanjang 4 meter yang melilit ayam di batang pohon di halaman rumah. Melihat hal itu, pemilik rumah segera melapor kepada warga lain untuk menangkap ular tersebut, sembari menunggu petugas damkar datang guna melakukan evakuasi. Diduga ular yang lapar mencari mangsa itu berasal dari hutan yang tidak jauh dari pemukiman warga. Setelah berhasil ditangkap, ular dibawa ke kantor damkar untuk dilepaskan ke kawasan hutan yang jauh dari pemukiman warga. Terima kasih, Pak. Oke. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran Tangerang Selatan memusnahkan sarang tawon berukuran besar yang bersarang di sebuah pohon di salah satu lingkungan sekolah dasar di kawasan BSD Serpong. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar secara perlahan dan penerangan di seluruh sekolah juga turut dipadamkan sementara waktu. Banyaknya tawon yang berterbangan membuat petugas sempat kesulitan, bahkan berulang kali tawon-tawon itu berusaha menyerang. Butuh waktu sekitar lebih dari 1 jam untuk memusnahkan sarang tawon tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai sibuk konten di media sosial, emak-emak terjun bebas ke laut bersama mobil sedannya. Dibutuhkan waktu 5 jam untuk petugas mengevakuasi mobil dari laut ke darat. Nampak dari video amatir, detik-detik warga berusaha menyelamatkan 2 orang emak-emak yang terjebak di dalam mobil dan hampir tenggelam. Mobil jenis sedan tersebut terjun bebas di Muara Kali Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Sabtu siang. Menurut saksi mata, diduga pengendara tidak terlalu mahir membawa kendaraan. Pasalnya saat berkendara, pengemudi terlalu pelan dan terkadang mengerem mendadak. Kira-kira sudah lihat dari atas itu tadi, tidak pelan-pelan, mungkin ini orang baru belajar. Belok kanan dia. Belok kanan, pikiran saya juga dia mau parkir, padahal dia los. Langsung saya teriak, mobil jatuh. Ada berapa orang di dalam mobil itu? 2. Oh, 2 orang. Setelah pengendara dan pengemudi berhasil diselamatkan, mobil dievakuasi ke darat. Proses evakuasi berlangsung selama 5 jam. Diketahui sesaat sebelum kejadian, pengemudi bernama Ernawati sempat mengabadikan momen dirinya menyetir melalui media sosial. Namun naas, dirinya malah terjun bebas ke laut bersama mobilnya. Kini kondisi mobil yang ringsek telah diamankan di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk kurangi kemacetan, pemerintah DKI Jakarta berencana terapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Meski wacana penerapan ERP ini masih dibahas, namun sudah mendapat penolakan dari sejumlah warga Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Rencananya, ERP akan diberlakukan setiap hari mulai pukul 5 pagi hingga 10 malam di 25 ruas jalan ibu kota. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi menyampaikan hal ini masih dibahas dalam Raperda ERP bersama DPRD DKI Jakarta, belum ditetapkan menjadi perda. Sementara untuk tarif, Heri mengaku masih dibahas dengan tingkat pusat. Diolah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, terus jadi perda. Setelah jadi perda turun, masih dibahas lagi, itu bisa pergub, bisa kepgub. Setelah itu baru proses lagi untuk proses bisnisnya. Nah, proses bisnisnya itu masih pembahasan. Nah, nanti siapa yang mengelola, badan usahanya apa, itu juga nanti bahas juga dengan DPRD. Pembahasan dengan tingkat pusat. Kira-kira itu masih ada 7 tahapan. Itu dibahas mulai dari tahun 2022 dan dilanjutkan mungkin 2023. Meski masih dibahas lebih lanjut, namun penerapan ERP mendapat penolakan dari sejumlah warga. Pastinya nggak bakalan setuju lah. Bahan bakar kan sudah naik. Terus kita kan sebagai driver online juga nggak bakalan setuju dengan yang segitu juga. Itu aja sih tanggapannya.
Kalau bisa jangan dibikin kayak gitu lagi deh, jangan mempersulit masyarakat gitu. Ya, kalau itu memang harus diterapkan sama pemerintah, memang APBN-nya kurang. Ya kan ini bicara tentang APBN, berarti kan ini untuk penambahan ya kan antara Pemda sama pemerintah pusat kan, APBD sama APBN kan. Emang itu kurang dari pajak-pajak yang lain. Kebijakan IRP ini sudah lama dipelajari Pemprov DKI Jakarta, salah satu alasannya untuk membantu memecahkan kemacetan di ibu kota. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jalan berbayar atau IRP dinilai menjadi salah satu solusi kemacetan di ibu kota. Penanganan kemacetan menjadi salah satu arahan prioritas Presiden Jokowi kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Apa saja arahan Presiden lainnya untuk penataan ibu kota DKI Jakarta? Berikut adalah kutipan wawancara rekan kami, Reinhard Sirait, dengan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Pak, menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta, apa yang sebetulnya dititipkan oleh Presiden Jokowi kepada Bapak ketika ditugaskan untuk menjabat sampai dengan nanti ada pilkada di DKI Jakarta? Ini mungkin juga yang publik juga harus ingin tahu juga ini, Pak. Sebenarnya tiga itu sebenarnya udah cukup besar ya, cukup makan waktu lah. Revitalisasi Kali Ciliwung, penyelesaian sodetan, terus penyelesaian tata ruang, terus kemacetan. So, apalagi yang kemacetan? Ya, kalau kemacetan itu tidak mungkin dalam waktu sekejap lah. Betul. Rekayasa lalu lintas, ya mau tidak mau itu belum signifikan. Tetapi yang berikutnya adalah penanggulangan banjir, itu bisa signifikan. Terus lantas yang terkait dengan tata ruang ya, kita menata tata ruang. Misalnya tata ruang itu menyangkut macam-macam ya. Menyangkut tadi area yang harus kami perbaiki, misalnya tempat di area yang belum tertata, misalnya di Penjaringan, di Pejagalan, di Jakarta Barat ada. Nah itu ya kita tata. Nah namanya tata ruang, termasuk juga nanti tata ruang itu bisa mensinergikan dengan adanya IKN. Contohnya sekitar Tamrin, itu kan hari ini konsepnya atau 1 tahun yang lalu konsepnya itu adalah kantor pemerintahan. Bagaimana kita rubah sehingga kantor pemerintahan itu nanti bisa menjadi tempat bisnis yang tentunya kerjasamanya sama kementeriannya. Selain kebijakan dari pemerintah, kesiapan infrastruktur kendaraan listrik membantu mempercepat peralihan penggunaan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Podcast Aksi Nyata Partai Perindo dari Kamu untuk Indonesia mencoba memaparkan sisi negatif dan positif kendaraan listrik saat ini. Penggunaan kendaraan listrik pada pergelaran G20 di Bali pada bulan November 2022 lalu menunjukkan keseriusan pemerintah agar masyarakat berpindah dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik. Kendaraan listrik akan menghemat pembelian BBM sehingga subsidi BBM bisa berkurang. Namun belum siapnya infrastruktur di tanah air membuat proses peralihan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik terhambat. Kita harus punya budaya yang baru, kita harus nge-charge tuh dengan jangka waktu 7 sampai 8 jam. Nah, itu kalau pemerintah bisa nyiapin SPKLU yang dia support untuk pengecasan cepat, nah itu akan lebih ngedorong. Penggunaan kendaraan listrik sesuai dengan program pemerintah untuk menurunkan kadar CO2. Target pemerintah menurunkan 5 juta ton CO2 di tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.